Ketika Polri beberapa waktu lalu menyatakan negara tak boleh kalah dengan premanisme, masyarakat banyak yang cenderung skeptis, bahkan sinis. Bagaimana tidak? Saat massa simpatisan Rizik menggeruduk rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Madura, tak ada tuh tindakan tegas dari aparat. Padahal para pengepung mengancam akan membakar rumah jika Rizik dipenjara. Tapi pelakunya nggak diapa-apain, nggak ada yang ditangkap. Alasannya, kata polisi, demo di rumah Mahfud hanya sebentar. Tak ada kerusakan dan korban jiwa. Begitu juga ketika sekelompok pendukung Rizik melontarkan provokasi ajakan jihad dengan menambahi hayya 'alal jihad pada lafal azan. Respon polisi anyep-anyep aja. Padahal itu jelas mempermainkan ajaran Islam yang bisa dijerat dengan pasal penodaan agama. Ajakan jihad sambil bawa senjata tajam adalah ajakan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Dan itu pelanggaran berat. Tapi nyatanya pelakunya aman-aman aja. Kasusnya dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf dan seperti biasa, materai 6.000. Beda banget dengan di Saudi. Di sana pencetus awal ide hayya 'alal jihad langsung dijebloskan ke bui karena dicap radikal dan dituduh makar terhadap pemerintah. Kelembekan sikap aparat juga terlihat pada sikap mereka terhadap Rizik. Sejak kedatangannya dari Saudi beberapa waktu lalu, Rizik tak henti-henti membuat keonaran. Semua dilawan, berbagai aturan diterabas, menebar ancaman penggal kepala, menggaungkan revolusi melawan pemerintah, balelo, menolak menyerahkan hasil tes swabnya ke Satgas Covid, dan yang terakhir, polisi mau menyerahkan surat panggilan terkait kerumunan aja dihalang-halangi oleh pasukannya yang menamai diri LPI, Laskar Pembela Islam. Petamburan sudah seperti negara dalam negara. Dan lagi-lagi, aparat tak menindak dia sama sekali. Dari situ muncul kesan di mata publik, polisi bilang negara tidak boleh kalah dengan premanisme, tapi nyatanya mereka lembek menghadapi premanisme berjubah dan berdaster. Kalau situasi begini terus berlanjut, Rizik dan pengikutnya akan makin pongah dan melunjak. Mereka makin yakin bahwa cara-cara mereka selama ini, mobilisasi massa, pakai jargon-jargon agama, ternyata efektif membuat pemerintah takut. Melanggar aturan nggak ditindak, pemimpinnya dianggap untouchable. Ini semua terjadi karena selama ini pemerintah keliru dalam menerapkan strategi menghadapi Rizik dan kawan-kawannya. Pemerintah kesannya terlalu khawatir kalau Rizik dikerasi, mereka akan makin membesar. Pemerintah juga tampaknya termakan dengan narasi bahwa Rizik itu Habib, imam besar umat Islam, dan karena itu harus diperlakukan istimewa. Menangkap Rizik seakan-akan identik dengan kriminalisasi ulama. Hal-hal semacam itulah yang membuat pemerintah kemudian memakai strategi merangkul, menghindari konfrontasi demi harmoni. Jadi daripada bentrok dengan kelompoknya Rizik, malah justru difasilitasi. Pemerintah nggak berani bersikap keras ke mereka, nurutin aja maunya mereka. Tapi justru akibatnya, aparat dianggap cemen oleh mereka, diremehkan, digapah, dihina. Di sisi lain, masyarakat kecewa dengan sikap pemerintah yang leto ini ketika berhadapan dengan Rizik dan pendukungnya. Masyarakat banyak yang makin takut dengan persekusi yang dilakukan oleh fans Rizik ini. Karena mereka nggak bisa berharap dapat perlindungan dari aparat. Bayangkan, kalau orang tua Pak Mahfud
Menko Polhukam yang notabene orang nomor 3 di Republik ini aja bisa dikepung rumahnya. Gimana nasib orang biasa? Gimana nasib minoritas? Karena itu, aparat mesti mengubah cara menyikapi Rizik, yaitu dengan pakai perspektif konstitusi. Di mata konstitusi, Rizik itu ya dia bukan ulama, habib atau imam besar, tapi dia adalah warga negara biasa yang sama posisinya dengan warga negara lain. Patokannya dalam menilai hanyalah ya aturan konstitusi dan turunan-turunannya. Dengan begitu, kalau dia macam-macam, ya mesti ditindak tegas. Ini berlaku buat warga negara lain juga. Sejatinya pandangan semacam ini pernah dinyatakan oleh Anies Baswedan beberapa tahun lalu ya. Ini ketika Anies masih zaman old lah, sebelum dia hijrah ke Petamburan dan munduk-munduk ke Rizik. Di sini saya mengacu pada tulisan terkenal Anies yang berjudul "Ini Soal Tenun Kebangsaan." Apa yang ditulis Anies dalam esai tersebut menurut saya pas untuk diterapkan dalam kasus Rizik dan pengikutnya. Anies menulis begini, salah satu sumber masalahnya adalah kegagalan membedakan antara warga negara dan penganut sebuah agama. Dalam menegakkan hukum, negara hendaknya tidak melihat orang berdasarkan keyakinan agama dan identitas primordialnya, melainkan harus selalu melihatnya semata-mata sebagai warga negara, sebagai citizen. Dan karena itu, dalam memperlakukan mereka, negara hanya punya satu patokan, yaitu konstitusi. Kata Anies, aparat keamanan harus hadir untuk melindungi orang sebagai warga negara, bukan melindungi orang sebagai pengikut keyakinan atau ajaran tertentu. Begitu pula jika ada kekerasan, maka aparat hadir untuk menangkap pelakunya sebagai warga negara. Warga negara yang melakukan kekerasan itu, bukan menangkap pengikut keyakinan yang melakukan kekerasan. Kata Anies lebih lanjut, untuk menegakkan hukum, hanya aparat yang boleh turun tangan. Saat penegak hukum dibekali senjata, itu tujuannya bukan untuk tampil gagah saat upacara, tapi untuk dipakai saat melindungi warga negara, saat menegakkan hukum. Jadi, ini masih kata Anies nih, begitu ada warga negara yang memilih untuk melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek tenun kebangsaan, maka sikap negara hanya ada satu, ganjar mereka dengan hukuman yang amat menjerakan. Bukan hanya pelakunya di lapangan, tetapi tokoh-tokohnya juga yang harus dihukum. Pendapat Anies tadi menurut saya cocok diterapkan untuk menyikapi para perusak tenun kebangsaan macam Rizik dan pengikutnya. Singkat kata, aparat harus melihat Rizik sebagai warga negara biasa. Abaikan kalau dia dianggap oleh pendukungnya sebagai habib, imam besar, dan gelar-gelar lain. Aparat harus berani mengabaikan label-label semacam itu. Di hadapan konstitusi, dia adalah warga negara biasa. Titik. Kalau melanggar aturan negara, tangkap dan adili secara adil. Jatuhi hukuman yang menjerakan. Ini untuk menciptakan efek jera juga, bukan hanya pada dia, tapi juga pada orang lain yang coba-coba mengikutinya. Nah, hanya dengan ketegasan semacam itu, orang baru bisa percaya pernyataan Polri bahwa negara tak kalah dengan premanisme, termasuk premanisme berjubah dan berdaster. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa di episode selanjutnya.